Shalom saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Shalom. Saat ini kami akan membahas tentang makna di balik perjamuan kudus. Sebelumnya kita mari berdoa. kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik kami. Kami bersyukur Tuhan, mempunyai Allah seperti-Mu, Tuhan Allah yang hidup, selalu menyertai hidup kami, selalu menyelamatkan kami dari segala roh jahat, roh kematian, roh dunia, roh mati di patahan kuasa dan membalas Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami memperoleh pengampunan dosa, kami menjadi orang-orang yang dibenarkan oleh karena iman pada Tuhan Yesus Kristus. Urapi kami Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu pada malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan baca firman Tuhan di Yohanes 6 ayat 60 sampai 63. Yohanes 6 ayat 60 sampai 63. Murid-murid yang mengundurkan diri di Galilea. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup." Amin. Jadi kita tahu bahwa perjamuan kudus ini diperkatakan Tuhan adalah benar-benar firman, bahwa makan tubuhku dan darahku itu bukan lambang, tapi makan tubuh Kristus dan darah Kristus. Memang yang kita angkat roti dan anggur, tapi itu bukan lambang, tapi perkataan-perkataan firman Tuhan. Nah, akibatnya banyak murid-muridnya bilang bahwa perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Kalau kita zaman sekarang ini, mungkin kalau kita berada di kehidupan yang waktu Tuhan Yesus Kristus datang, apakah kita akan mempunyai pendapat seperti itu? Ya, tapi kalau kita melihat zaman sekarang, karena kita sudah merasakan banyak kejadian-kejadian yang luar biasa karena makan tubuh dan darah Kristus, artinya banyak mukjizat, bahkan banyak orang-orang yang mati dibangkitkan, yang penyakit-penyakit kanker, penyakit-penyakit yang sulit diobati sembuh oleh bilur Tuhan Yesus Kristus, makan tubuh dan darah Kristus. Tapi di sini kita melihat, adakah perkataan-perkataan ini bisa menggoncang murid-muridnya? Ternyata bisa menggoncangkan murid-muridnya. Kenapa bisa menggoncangkan murid-muridnya? Karena perkataan-perkataan ini bukan perkataan-perkataan yang dicerna secara logika. Ya. Kalau dicerna secara logika itu perkataannya keras. Ya. Karena siapakah yang sanggup makan daging manusia, minum darah manusia itu kan? Tapi bukan itu maknanya ya. Tapi makan tubuh dan darah Kristus itu artinya apa? Makan firman Tuhan yang adalah tubuh dan darah Kristus yang mengandung janji yang luar biasa. Makanya di ayat 62 Tuhan Yesus ini sampai bilang begini, "Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada?" Ini membuktikan bahwa Tuhan Yesus Kristus datang ke bumi ini membuktikan bahwa dia berasal dari Tuhan Bapa di surga. Artinya semua yang dilakukan ini bukan omong sembarangan gitu ya. Makanya dibilang ayat 63, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Karena kehidupan kita itu karena roh dari roh Tuhan ya. Dan makanya ayat berikutnya yang B, perkataan-perkataan yang kukatakan, kata Yesus, kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi apabila kita baca firman Tuhan, itu tidak bisa diterjemahkan secara akal budi, tapi secara roh dan hidup. Kalau kita mau menginginkan kehidupan, kita akan memperkatakan firman Tuhan ini dengan bahagia, tanpa adanya suatu bersungut-sungut ya, tetapi dengan bahagia melaksanakan firman Tuhan. Jadi aplikasinya adalah ketika kita mengetahui makanan tubuh dan darah Kristus itu, kita diberikan kehidupan oleh Roh Kudus, Roh Tuhan, Roh Yesus Kristus, dan kehidupan itu nyata ketika kita mengambil bagian dalam makan tubuh Kristus dan darah Kristus. Amin. Kita satu dalam doa. Bapak kami yang di surga, Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik kami. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi Tuhan di dunia ini Tuhan, semuanya Engkau sudah tahu Tuhan, untuk mengatasi semua persoalan dunia ini, yaitu melalui makan tubuh dan darah Kristus, firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan ini hidup. Kami yang selalu makan tubuh dan darah Kristus, ada tudung perlindungan dari Allah Tuhan, ada penebusan, pengampunan segala dosa, dan ada kesembuhan ilahi. Oleh Tuhan Yesus Kristus kami telah sembuh. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan. Kami senang firman Tuhan ini
karena perkataan adalah roh dan hidup. Makanya kami terus memperkatakan apa yang kau katakan, mengulang apa yang kau ucapkan ya Tuhan Yesus Kristus. Kami mau selalu makan daging Tuhan Yesus dan minum darah Kristus, karena daging Tuhan Yesus Kristus adalah benar-benar makanan dan darah Yesus Kristus adalah benar-benar minuman. Ketika kami makan dan minum darah Kristus, ada kehidupan Kristus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, pimpin kami Tuhan dalam tidur istirahat kami, dan kami tidur nyenyak, bangun kami sebagai dengan tubuh disegarkan. Kami mau intim dengan Roh Kudus, menaikkan segala doa-doa kami, sujud di atas takhta karunia-Mu. Terima kasih Tuhan, dan kami mohon Tuhan berikan kami Tuhan firman dan roh balas Tuhan atas kami dalam tidur ini. Kami tolak segala roh kematian, roh dunia, roh mati, segala penyakit apapun dipatahkan kuasa dalam balas Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa, haleluya, amin. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom.